Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bittihadi wa ta'awuni wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabihil karim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi dzul qalbil rahim wal huluqil adim wa sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ihwani wa hibai rahimani wa rahimakumullah. Menarik diskusi kita pagi menjelang siang ini, yaitu berkaitan dengan demokrasi menyuburkan oligarki. Sebagai paparan awal dari Al-Fakir ingin mengutip satu syair, satu bait syair yang ini pernah ditulis sebelum atau pra-Islam, di mana persaingan antar suku yang ada di masyarakat jahiliyah pada saat itu tidak lebih dan tidak kurang sama dengan persaingan kita hari-hari ini di dalam berebut kekuasaan, baik kalau yang dulu itu lewat perang terbuka, kalau sekarang ini lewat tikung menikung, ya. Tikung menikung. Nah, sama-sama ingin menikung dan ingin menikung lawan. Sehingga dalam bait itu disebutkan dalam Bahar Tawil, ya. Kalau kita belajar balaghah itu ada namanya Bahar Tawil. Saya bacakan. Wa man lam yadud an haudihi bisilahihi yuhaddamu wa man la yadlimun nasa yudlami. Wa man lam yadud, barang siapa yang tidak membela an haudihi, lembahnya, bisilahihi dengan pedangnya, yuhaddam, maka dia akan dirusak. Wa man lam yadzlimin nas yudlam, barang siapa yang tidak berbuat zalim kepada manusia, maka dia akan dizalimi. Kita tidak melawan, ya, satu partai tidak kemudian menjegal partai yang lain, maka dia akan menjadi makanan empuk dari partai saingannya. Ini yang terjadi hari-hari kita hari ini. Apakah yang menggelari dirinya partai Islam, partai berbasis kaum muslimin dan lain sebagainya, ya sawaun bisawain, sama saja. Bagaimana cara kemudian menjatuhkan rivalnya, ya ada dalam proses yang dinamakan demokrasi ini. Ya fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kemudian Islam muncul dan berjaya, maka Islam ini akan juga kemudian sampai pada satu keasingan, badal Islam gharib wa sayaudu gharib. Islam ini diawali dengan keterasingan dan akan kembali terasing. Apa keterasingannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yanqudhanna ural Islam urwatan. Sungguh, ya, benar-benar ikatan Islam ini akan terurai demi ikatan. Fakullama inqadat urwatan tashabbatan nasu billati talaha. Maka ketika ikatan yang satu lepas, manusia kemudian akan tashabbata, akan mengikatkan diri kepada billati taliha, kepada ikatan berikutnya. Wa awwaluha naqdan al-hukm, dan yang pertama kali terlepas adalah pemerintahan. Wa akhiruha as-shalah, dan akhirnya salat. Kita sudah tidak mempunyai khilafah hari ini. Ya, kemudian negeri-negeri yang disebutkan tadi, nation state, menjamur di tengah-tengah kita kaum muslimin dan dianggap sebuah kebenaran. Setelah ini dianggap kebenaran, maka yang terakhir adalah lepasnya sholat. Kita sudah tidak peduli lagi akan kewajiban sholat.
Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ada satu hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang sahabat yang sangat cerdas, yang hari ini mungkin namanya sangat dikenal, namanya Hudzaifah bin Yaman. Di mana kata Hudzaifah bin Yaman, biasa masyarakat, biasa sahabat itu bertanya pada hal-hal yang baik. Ya. Hari-hari ini juga masyarakat bertanya pada hal-hal yang baik. Gimana fadilahnya sholat berjamaah, gimana fadilahnya saum ini dan sebagainya. Tapi enggak, kata Hudzaifah bin Yaman, saya tidak mau bertanya hal-hal yang biasa-biasa itu, saya ingin bertanya kepada hal-hal yang sangat luar biasa. Maka kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Biasa manusia itu bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Tetapi saya ingin bertanya kepada Rasulullah kepada sesuatu yang buruk. Ingat, kita ini berada dalam satu korun yang sangat-sangat super buruk. Sudah sangat-sangat super buruk lagi. Ya. Muhafatan an yudrikani. Saya bertanya ini, saya takut nanti ada di fase keburukan itu yang aku ada di dalamnya. Fakultu ya Rasulullah. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, dulu kami berada dalam kejahilian dan keburukan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan dengan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah setelah kebaikan Islam yang kami peluk ini ya Rasulullah, kami akan kembali lagi kepada keburukan? Qala na'am. Maka kata Rasulullah, iya. Fakultu, ya, kamu akan kembali lagi kepada keburukan. Fakultu fal ba'da dzikal syarr min khair. Apakah setelah keburukan kedua, setelah keburukan jahiliyah, kemudian keburukan yang kedua yaitu di masa Islam, apakah kami akan datang lagi satu era kebaikan? Naam. Dijawab oleh Rasulullah, iya. Wa fihi dukhnun. Tetapi di situ ada asap. Qultu, kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, wa ma dukhnuhu? Apa asapnya itu? Qala, ini patut kita garis bawahi. Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi. Nanti pada kebaikan yang kedua tadi, setelah kebaikan Islam di masa Rasul, akan ada satu kaum yang mencari petunjuk dengan apa yang tidak aku tunjukkan, tidak aku beri tunjuk. Mengagung-agungkan demokrasi, mengagung-agungkan nation, mengagung-agungkan patriotisme, mengagung-agungkan hal-hal yang tidak bersifat Islam. Qaumun yahduna bi ghairi hadzi ta'rifu minhum ma tunkiru. Kamu mengetahui siapa orang-orang itu? Qultu fal badzikal khair min syarr. Apakah setelah keburukan ini ya Rasulullah akan ada setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi? Qala na'am. Ya, ini mungkin di era kita. Di mana kata Rasulullah, du'atun ala abwabi jahannam. Ada banyak dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Ini Ustaz nggak laku ini. Dia nggak fasih membahas demokrasi. Oh, Ustaz ini sudah adem karena tidak membahas lagi. Saya baru dapat ini info. Ustaz ini sudah adem karena sudah tidak mau ngomong lagi tentang khilafah. Loh, ademnya kok di situ gitu. Du'atun ala abwabi jahannam. Ya. Ada banyak dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Faman ajabahum ilaiha fadhafu fiha. Maka barang siapa yang kemudian mengijabah, mendengarkan, mengikuti, fadhafu fiha, maka dia akan dilempar bersama orang-orang yang diajak tadi. Ya. Qultu ya Rasulullah, sibhum lana. Coba kriterianya seperti apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam itu? Sibhum lana. Kriterianya kayak apa? Hum min jaldatina. Mereka dari bangsa kita juga, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat.
Ya. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dia juga berbicara dengan bahasa kita. Hafal Quran 30 juz. Hafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau perlu secara sanad. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Tapi kemudian dibumbui dengan nation, dibumbui dengan demokrasi, dibumbui dengan kemudian ya oligarki ini harus kita terima karena ini bagian dari sebuah kenyataan. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah? Kalau aku, kata Hudzaifah bin Yaman, menemui masa itu. Qala talzim jama'atal muslimin wa imamahum. Maka terikatlah kalian itu dengan jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka, pemimpin mereka. Qultu, kemudian Hudzaifah bin Yaman menanya lagi, fa in lam yakun lahum jama'atan wala imaman. Gimana kalau tidak ada jamaah kaum muslimin dan juga tidak ada imamnya? Qala fa'tazil tilkal firaq kulluha. Tinggalkan itu semua. Mau partai itu mengatakan berdasarkan akidah Islam, mau partai itu mengklaim berbasis bangsa Islam. Tapi kalau kemudian dia tidak mau mendakwahkan Islam, tidak mau kemudian dia bagaimana sistem bernegara dalam Islam, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan itu semua. Walau anta udda bi asli syajarah. Walaupun andai kata karena uzlahmu tadi, karena meninggalkanmu tadi dari partai-partai yang menipu itu, kamu akan mati. Tidak ada makanan dan kamu hanya bisa makan dengan akar-akar pohon. Lakukan itu, kata Rasulullah. Hatta tudrikal maut wa anta ala dzalik. Sehingga kalian itu menemui kematian dan kalian itu seperti itu. Ya, mohon ya, saya pikir data sudah sedemikian rupa banyaknya. Tapi kalau kemudian umat ini tidak tercerahkan, umat ini kemudian tidak kita edukasi dengan benar, ya, sementara ini tahun politik yang sangat mengerikan. Kita dijanjikan sebuah euforia bahwasanya ini tahun kita, ini pemilu kita. Sementara kalau tadi persaingan global antara Cina dan Amerika, kita ini bakal dicaplok Amerika lagi, apa bakal dicaplok Cina? Itu kan pertanyaannya. Mau tidak mau, kita akan ada di situ. Mau tidak mau, kita akan apakah ada di labirin Amerika, apakah kita akan ada di labirin Cina. Ya ini kita, mohon maaf ya, kita tetap sampaikan supaya kita yang hadir, terutama yang di depan ini, bukanlah dai-dai yang kemudian lantang menyuarakan kepada pintu-pintu neraka jahanam. Saksikan bahwasanya kami sudah menyampaikan, walaupun kami ini dibenci oleh seluruh kaum muslimin yang lain, karena ini berbeda suara dengan suara-suara kaum muslimin yang lain. Tapi insya Allah kami yakin di belakang kami juga banyak orang-orang yang menyuarakan itu. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu syair dari Sabir Khoti. Ya, Sabir Khoti ini seorang penyair Arab yang sangat terkenal, di mana beliau menyampaikan dalam syairnya itu, hadzal zamanul ladzi kunna nukhadiruhu. Inilah zaman di mana kita khawatirkan selama ini. Fi qauli Ka'bin wa qauli Ibnu Mas'udin. Sebagaimana perkataan dari Ka'ab dan perkataan dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwasanya akan terjadi zaman sayati yang dalam banyak hadis itu. Dahrun fihi al-haqqu mardudun bi ajma'ihi. Satu masa di mana al-haqqu mardudun, kebenaran, orang yang menyuruhkan khilafah, orang yang menyuruhkan syariat Islam,
mardudun bi ajma'ihi. Tolak secara keseluruhan. Udahlah, nggak usah dekat-dekat kelompok itu. Bawaannya ngegas mulu. Ya. Wal jawru fihi adaun ghairu mardudin. Sementara kebohongan, sementara jaur, kepengkhianatan, adahu ghairu mardudin. Tidak ada penolakan. Ya udahlah. Kita paham bahwasanya demokrasi itu memang bukan dari Islam. Tapi gimana kalau kita memanfaatkan demokrasi ini untuk mendakwakan Islam? Ya, agak sop ini. Sehingga kata Sabir Kuti, wal jawru fihi adaun ghairu mardudin. Ya. Pengkhianatan, penipuan, ya, tanpa ada yang melawannya. Indama hadza wa lam yuhdas lahu ghairuh. Kalau hal ini terus berlaku tanpa ada yang lain, yang paham khilafah tidak mau menyuruhkan khilafah, yang paham syariat Islam tidak mau menyuruhkan syariat Islam, yang mengatakan bahwasanya demokrasi itu adalah haram, kemudian menang baik. Indama hadza wa lam yuhdas lahu ghairuh. Baik itu apa tuh? Diam baik. Diam saja. Diam saja. Lanjut ya. Supaya diperjelas lagi. Indama hadza wa lam yuhdas lahu khairu. Kalau kemudian ini dibiarkan begitu saja dan tidak ada opsi-opsi yang lain, lam yubaka mayyitun wa lam yufrahu bimauludin. Maka tidak ada gunanya. Ya, yang mati ditangisi dan yang lahir kemudian dielu-elukan. Nggak ada gunanya. Mati dan kehidupan baru itu tidak ada gunanya. Kenapa? Kita berada dalam suatu cengkraman yang jauh dari nilai-nilai Islam, yang jauh dari nilai-nilai syariat Islam, dan kita hanya diam saja. Maka iwafillah rahimani wa rahimakumullah, forum ini memang sengaja dihadirkan dalam rangka untuk memberikan pencerahan yang mungkin kontra dengan hari-hari ini kita, di mana banyak maksud, banyak tujuan yang terselubung dari berbagai perkumpulan masyarakat di tengah-tengah kita, yang hanya sekali lagi, ya, apakah kemudian ingin melanggengkan demokrasi yang kemudian itu menyuburkan demokrasi, ataukah kita akan berada di pihak yang betul-betul ingin menyuarakan Islam dan syariat Islam. Aku qouli hadza. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi